Bismillahirrahmanirrahim. Pembahasan kita kali ini adalah tentang ikhtisos. Ikhtisos ini sebenarnya masih masuk di dalam pembahasan maf'ul bih. Apa itu ikhtisos? Ikhtisos itu adalah isim zahir yang disebutkan setelah isim dhamir. Baik dhamir tersebut adalah dhamir mutakallim ataupun dhamir mukhatab, untuk tujuan pengkhususan atau menghilangkan kesamaran dari maksud dhamir-dhamir tersebut. Kita perhatikan contoh berikut. Amsahu ana at-tilmid as-sabburah. Amsahu menghapus, ana saya, at-tilmid murid, as-sabburata kepada papan tulis. Contoh yang lain seperti lafaz naqra'u, nahnu at-talamid al-Qur'ana. Naqra'u membaca, siapa kami? Nahnu kami, at-talamid murid-murid, al-Qur'ana kepada Al-Qur'an. Kita perhatikan lafaz yang berada di dalam kurung ini. Kalimat tersebut jatuh setelah dhamir. Dalam contoh ini jatuh setelah dhamir ana, dan contoh yang kedua ini jatuh setelah dhamir nahnu. Keberadaan daripada kata atau kalimat yang berada di dalam kurung ini adalah berfungsi untuk memperjelas maksud daripada dhamir yang jatuh sebelumnya. Jadi at-talamid di sini berfungsi untuk menjelaskan maksud daripada ana ini, siapa yang dimaksud dengan saya. Demikian pula dengan lafaz at-talamid ini juga memperjelas maksud daripada nahnu, siapa yang dimaksud dengan nahnu itu sendiri. Ini adalah pembahasan tentang ikhtisos. Di dalam ikhtisos di sini terdapat beberapa rukun. Rukun yang pertama adalah dhamir. Dalam contoh ini adalah lafaz ana dan lafaz nahnu. Kemudian rukun yang kedua adalah mukhtas. Mukhtas itu adalah isim dhohir yang jatuh setelahnya isim dhamir. Dalam hal ini contohnya berada di dalam kurung. Jadi at-tilmid dan at-talamid ini disebut dengan mukhtas, yaitu lafaz-lafaz yang berfungsi untuk memperjelas maksud daripada dhamir yang jatuh sebelumnya. Selanjutnya adalah hukum daripada mukhtas atau isim dhohir yang jatuh setelah dhamir sebelumnya. Mukhtas atau isim dhohir ini hukumnya wajib dinasobkan sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang secara wajib, dan perkiraannya adalah akhussu atau a'ni. Jadi sekali lagi, hukum daripada mukhtas yaitu isim dhohir yang jatuh setelahnya dhamir itu wajib dinasobkan sebagai maf'ul bih dari amil yang wajib dibuang, dan amil tersebut perkiraannya adalah lafaz akhussu atau lafaz a'ni. Contohnya seperti lafaz ana al-muslima mujtahidun. Ana adapun saya al-muslima kepada orang muslim, mujtahidun ialah orang yang rajin atau orang yang bersungguh-sungguh. Kita perhatikan lafaz al-muslima. Di sini al-muslima adalah merupakan mukhtasnya, dan dia jatuh setelahnya isim dhamir, dan fungsinya adalah untuk memperjelas maksud daripada lafaz ana ini. Lafaz al-muslim di sini dinasobkan sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang, dan amil tersebut memang wajib dibuang. Takdirannya adalah akhussu atau a'ni. Jadi perkiraannya bisa ana akhussu atau ana a'ni al-muslima mujtahidun.
ana adapun saya, akni bermaksud siapa saya, al muslimah kepada orang muslim, mujtahidun ialah orang yang bersungguh-sungguh. Contoh yang lain seperti lafaz anta as-shaima naimun. Anta adapun kamu as-shaima maksudnya orang yang berpuasa, naimun ialah tidur. Lafaz as-shaima ini adalah mukhtas yang i'rabnya nasab sebagai maf'ul bih dari amil yang wajib dibuang. Takdirannya adalah akhusu atau akni. Jadi lengkapnya adalah anta akni as-shaima naimun. Anta adapun kamu, akni maksud saya, as-shaima kepada orang yang berpuasa, naimun ialah tidur. Jadi akni ini adalah amil daripada lafaz as-shaima yang memerintahkan lafaz as-shaima ini untuk menjadi maf'ulnya sehingga dia dinasabkan. Ini adalah hukum daripada mukhtas. Contoh yang lain seperti lafaz nahnu al-muslimin nusolli fil masjid. Nahnu adapun kami, al-muslimina orang-orang muslim, nusolli ialah salat siapa kami, fil masjid di masjid. Lafaz al-muslimina ini merupakan mukhtas yang fungsinya untuk memperjelas maksud daripada nahnu ini. I'rabnya dinasabkan sebagai maf'ul bih dari amil yang wajib dibuang. Takdirannya adalah akhusu atau akni. Kita beri takdiran lafaz nakhusu. Jadi takdirannya itu bisa akhusu atau nakhusu. Domirnya disesuaikan dengan orang yang berbicara. Nahnu adapun kami, nakhusu bermaksud siapa kami, al-muslimah kepada orang-orang muslim, nusolli solat siapa kami, fil masjidi di masjid. Jadi lafaz nakhusu ini adalah merupakan amil dari lafaz al-muslimin yang wajib dibuang, dan lafaz al-muslimin ini wajib untuk dinasabkan sebagai maf'ul bihnya. Jadi makna bebasnya bisa nahnu kami al-muslimina orang-orang muslim. Yang dimaksud dengan kami itu adalah orang-orang muslim, bukan orang-orang yang lain. Selanjutnya isim mukhtas yang menggunakan lafaz ayu atau ayyatu itu hukumnya di mabni dhammah. Sementara secara mahal dia itu tetap dinasabkan sebagai maf'ul bih. Jadi kedudukannya tetap sebagai maf'ul bih dan dia itu nasab, akan tetapi secara lafaz dia itu dimabnikan dhammah. Selanjutnya kata-kata atau lafaz yang jatuh setelahnya ayu atau ayatu di sini dijadikan sebagai na'at. Contohnya seperti lafaz inna ayyuhal muslimun na'budullah. Inna sesungguhnya kami, ayyuhal muslimun wahai orang-orang muslim, na'budu ialah menyembah siapa kami, Allah kepada Allah. Atau bisa diartikan inna sesungguhnya kita, ayyuhal muslimun wahai orang-orang muslim, na'budu menyembah siapa kita, Allah kepada Allah. Di sini kita perhatikan mukhtasnya menggunakan lafaz ayyu. Maka di sini secara lafaz dia itu dimabnikan dhammah, jadi dibaca ayyu. Akan tetapi secara kedudukan lafaz ayyuhal muslimun ini dijadikan sebagai maf'ul bih. Jadi i'rabnya nasab, dan yang menasabkan itu adalah amil yang dibuang, yaitu lafaz nakhussu atau na'ni. Inna nakhussu ayyuhal muslimun na'budullah. Jadi ayyuhal muslimun ini menjadi maf'ul bih dari lafaz nakhussu atau lafaz na'ni. Kemudian ayu di sini secara lafaz dia itu dimabnikan dhammah sehingga dia dibaca ayyuha, dan kata-kata atau kalimat yang jatuh setelahnya ayyuha yaitu lafaz al muslimuna ini adalah merupakan na'at daripada ayyu.
Ini adalah beberapa hukum daripada mukhtas, baik yang secara lafadz dia itu dinasobkan sebagai maf'ul bih maupun dia itu dimabnikan dhammah karena memang berupa lafadz ayu atau ayyatu. Selanjutnya adalah pola atau bentuk daripada isim mukhtas. Yang pertama, ada yang berbentuk kalimat isim yang dimakrifatkan dengan al. Contohnya seperti lafadz anta at-taliba mujtahidun. Anta adapun kamu, at-taliba maksud saya adalah seorang murid, mujtahidun ialah bersungguh-sungguh. Di sini lafadz at-taliba adalah merupakan mukhtas yang nasab sebagai maf'ul bih dan bentuknya adalah berupa isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan al. Kemudian yang kedua, ada kalanya dia itu berbentuk sebagai isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan mudhaf. Contohnya seperti lafadz nahnu tullabal ilmi na'muru bil ma'ruf. Nahnu adapun kami tullabal ilmi maksudnya adalah para pencari ilmu, na'muru ialah memerintah siapa kami bil ma'ruf kepada yang ma'ruf. Di sini lafadz tullabal ilmi adalah merupakan isim mukhtas yang hukumnya nasab sebagai maf'ul bih dari amil yang dibuang dan bentuk daripada mukhtas di sini adalah berbentuk isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan mudhaf. Jadi tulab di sini mudhaf sementara al-ilmi ini sebagai mudhaf ilaihnya. Ini bentuk yang kedua. Kemudian bentuk yang ketiga yaitu menggunakan lafadz ayyun untuk mudzakkar dan menggunakan lafadz ayyatu untuk muannas. Contohnya seperti lafadz antum ayyuhas syabab rijalul ghad. Antum adapun kalian ayyuhas syabab wahai para pemuda, rijalul ghad ialah pemimpin masa depan. Di sini mukhtasnya berupa lafadz ayun karena memang di sini berbentuk mudzakkar dan secara lafadz dia itu dimabnikan dhammah. Jadi di sini dibaca ayu sementara secara kedudukan dia itu sebagai maf'ul bih dari amil yang wajib dibuang yaitu antum a'ni ayyuhas syabab rijalul ghad. Ini untuk yang mudzakkar. Kemudian contoh yang berbentuk muannas seperti lafadz anti ayyatuha al-muallimah mujtahidatun. Anti adapun kamu ayyatuhal muallimatu maksud saya adalah seorang pengajar, mujtahidatun ialah rajin atau bersungguh-sungguh. Jadi lafadz ayyatuhal muallimah ini merupakan isim mukhtas yang secara lafadz dia itu dimabnikan dhammah. Jadi ayyatuha. Namun secara kedudukan dia itu nasab sebagai maf'ul bih. Sementara lafadz mujtahidun itu adalah khobar daripada lafadz anti. Amil daripada lafadz ayyatuhal muallimah yaitu lafadz akhussu atau a'ni. Ini adalah bentuk-bentuk daripada isim mukhtas. Jadi ada yang berbentuk kalimat isim yang dima'rifatkan dengan al, ada yang berbentuk mudhaf dan ada yang berbentuk lafadz ayyu atau lafadz ayyatu. Selanjutnya adalah ketentuan-ketentuan daripada ikhtisas. Yang pertama adalah isim mukhtas itu dimungkinkan untuk dibuang
dan manakala isim mukhtas itu dibuang, kalimatnya tetap sempurna. Contohnya seperti lafaz ana at-tilmidha mujtahidun. Ana adapun saya at-tilmidha akhusu at-tilmidha. Jadi akhusu di sini merupakan amil daripada lafaz at-tilmidha, mujtahidun ialah bersungguh-sungguh. At-tilmidha ini adalah isim mukhtas yang dalam susunan ini dimungkinkan untuk dibuang, dan manakala isim mukhtas ini dibuang, susunan kalimatnya tetap sempurna sehingga menjadi ana mujtahidun. Ana adapun saya, mujtahidun ialah orang yang bersungguh-sungguh atau orang yang rajin. Ketentuan yang kedua yaitu isim mukhtas itu dimungkinkan untuk menjadi kedudukan dari kalimat yang lain selain maf'ul bih. Ada kalanya dia itu dijadikan sebagai badal. Contohnya seperti lafaz ana at-tilmid mujtahidun. Ana adapun saya at-tilmidhu, tilmid seorang murid, mujtahidun ialah bersungguh-sungguh. Dalam susunan ini lafaz at-tilmid di sini dijadikan badal dari lafaz ana. Jadi ana ini sebagai mubdal minhu, sementara lafaz at-tilmid ini sebagai badalnya. Selanjutnya selain dia itu juga sebagai badal, ada kalanya isim mukhtas itu juga boleh dijadikan sebagai khobar. Contohnya seperti lafaz ana tilmidun mujtahidun. Ana adapun saya, tilmidun ialah seorang murid, mujtahidun yang bersungguh-sungguh. Jadi lafaz tilmidun di sini adalah sebagai khobar daripada lafaz ana. Ini adalah kemungkinan dari isim dhahir yang menempatin di tempatnya mukhtas. Jadi ada kalanya dia itu dijadikan sebagai badal, ada kalanya dia itu dijadikan sebagai khobar. Namun khusus untuk isim dhahir yang kedudukannya akan dijadikan sebagai mukhtas, yaitu dia itu nasab sebagai maf'ul bih, maka dia diwajibkan atau diharuskan untuk berbentuk sebagai isim ma'rifat, baik isim ma'rifat dengan al ataupun dengan mudhaf. Sekali lagi, apabila isim dhahir itu dimaksudkan untuk dijadikan sebagai isim mukhtas, maka bentuk isim dhahir itu harus berupa isim ma'rifat, baik isim ma'rifat tersebut dengan al ataupun dima'rifatkan dengan mudhaf. Ini adalah beberapa penjelasan tentang ikhtisos, dimulai dari definisi, model dan bentuk daripada isim mukhtas, kemudian hukum-hukum serta ketentuan-ketentuan yang ada di dalam ikhtisos. Selanjutnya silahkan untuk dipelajarin dengan seksama. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.